Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu, tapi untuk kali ini kita bertemu di pelajaran PKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini Ibu sebagai guru IMPAL menggantikan sementara guru yang sedang cuti. Nah, kita akan melanjutkan materi untuk kelas 9 itu mulai dari bab 4, 5, dan 6. Nah, untuk materi kita yang bab 4 ini adalah tentang keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk sub materi kita hari ini adalah tentang hakikat keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita mulai pelajarannya ya. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh gambar sebuah keluarga. Ada ibu, bapak, dan 2 orang anak. Nah, meskipun mereka memiliki ikatan darah, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap anggota keluarga ini memiliki sifat atau watak yang berbeda-beda. Nah, akan tetapi semua perbedaan ini bersatu dalam satu keseragaman yang membangun keluarga gitu ya. Jadi memang meskipun itu dalam satu keluarga sifat kakak dengan adik biasanya pasti ada perbedaan gitu ya. Nah, gambar ini menunjukkan keberagaman yang ada di Indonesia. Salah satunya ini di dalam sebuah keluarga. Nah, sekarang kita hubungkan dengan materi kita yaitu hakikat keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya apa makna keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu? Nah, Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang dibagi dalam beberapa provinsi. Tiap-tiap pulau memiliki suku, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Nah, itulah keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Jadi, ketika kalian berasal dari Sunda atau Jawa itu termasuk ke dalam keberagaman. Jadi, meskipun kita berbeda-beda baik suku, agama, bangsa ataupun daerah, itu kita terikat dalam satu bingkai yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, keberagaman dalam masyarakat Indonesia juga mempunyai makna. Di antaranya yang ke-1, keberagaman masyarakat Indonesia dapat dibuktikan dengan adanya keanekaragaman agama, suku bangsa, dan budaya serta adat istiadat. Kemudian yang kedua, keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dipelihara. Yang ketiga, ada berbagai bentuk keberagaman masyarakat Indonesia seperti agama, ras, golongan, suku bangsa, sosial, budaya, dan adat istiadat. Berikut bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. 1. Suku bangsa. 2. Adat istiadat. 3. Agama. 4. Ras. 5. Golongan. Dan yang ke-6 sosial dan budaya. Tadi kita kan sudah membicarakan tentang keragaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri artinya adalah bermacam-macam atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua gitu ya. Jadi itu sebagai pemersatu. Nah, apa sih makna persatuan dan kesatuan? Kita bahas satu-satu ya. Untuk persatuan artinya adalah perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk persatuan. Oke. Untuk kesatuan itu merupakan hasil perkumpulan yang menjadi satu. Kita gabungkan keduanya, persatuan dan kesatuan memiliki arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan utuh, serasi, saling menguatkan, dan menghargai perbedaan. Ada yang tahu semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu diungkapkan oleh siapa? Ya, untuk Bhinneka Tunggal Ika itu diungkapkan oleh Empu Tantular untuk pertama kalinya ya. Nah, kemudian pada tahun 1951 semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi Negara Republik Indonesia yang kita kenal sampai dengan sekarang. Baik, sekarang kita beralih ke ciri-ciri Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk ciri-cirinya ini ada yang ke-1, adanya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Kemudian yang kedua,
tidak ada rasialisme, yaitu paham yang menganggap ras atau sukunya itu paling unggul. Kalau misalnya nih ada yang punya warna kulit putih itu rasis dengan warna kulit hitam misalnya. Kebanyakan kalau di kita sih insya Allah tidak ya. Tetapi kebanyakan kalau yang seperti di Amerika itu sangat rasis ya. Jadi kepada orang-orang yang kulit putih itu kepada orang kulit hitam kurang menghargai gitu. Kemudian yang ketiga, tumbuh dan berkembangnya sikap nasionalis pada setiap warga negara. Biasanya kalau untuk ketahanan negara, kita sebagai warga negara harus ikut gitu ya, ikut menumbuhkan dan mengembangkan sikap nasionalis. Kemudian yang keempat, tidak adanya sikap diskriminatif baik secara fisik ataupun keadaan sosialnya. Kemudian yang kelima, tidak adanya sikap kesukuan dan kedaerahan. Sebagai contoh, kita orang Sunda misalnya tidak mau berteman dengan orang Sumatera, tidak mau berteman dengan orang Jawa misalnya, atau tidak mau berteman dengan orang timur lainnya misalnya. Nah itu tidak boleh. Jadi tidak adanya sikap kesukuan atau kedaerahan. Semua sama jika kita masih tetap berada di lingkungan negara Indonesia. Yang berikutnya adalah terbinanya sikap saling menghormati antar warga masyarakat. Nah karena kita ini adalah hidupnya bermasyarakat, saling membutuhkan, dan kita adalah makhluk sosial, berarti kita harus saling menghormati, apalagi dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, orang-orang yang terdekat dengan kita itu adalah tetangga kita, makanya kita harus saling menghormati dengan tetangga kita, baik itu teman, saudara, gitu ya. Mulailah dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, itu untuk ciri-ciri Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang ini ada dampak positif dan negatif dari kebinekaan masyarakat Indonesia. Kita mulai dari ini ya, dampak positifnya nih. Kalau dari unsur kebinekaannya etnik. Nah, dampak positifnya itu adalah pengikat kelompok masyarakat. Sementara dampak negatifnya memicu timbulnya konflik untuk bersatu antar kelompok masyarakat. Jadi kalau kalian pernah lihat ada kerusuhan misalnya antar kelompok masyarakat, misalnya Papua dengan Jawa misalnya. Nah itu dampak negatif dari kebinekaan masyarakat Indonesia secara etnik. Kemudian yang kedua, dari secara agama. Dampak positifnya adalah sifat kebinekaan ini memperkuat keinginan bersatu dalam mencapai cita-cita bersama. Tetapi ternyata ada dampak negatifnya. Disabilitas keamanan, kemudian disabilitas sosial ekonomi, dan ketidakharmonisan sosial. Karena memang dengan banyaknya agama kadang-kadang kita sedikitnya saja tidak mau membaur dengan agama yang lain. Kemudian yang ketiga, unsur kebinekaan bahasa. Dampak positifnya adalah mendorong munculnya paham yang menerima perbedaan. Sedangkan dampak negatifnya munculnya kekerasan secara verbal mungkin ya, karena bahasa biasanya kalau dengan verbal itu lebih mengena gitu. Karena kurangnya menghargai perbedaan tersebut. Kadang-kadang kamu ngomong apa sih gitu. Karena memang bahasanya kita saja di daerah itu berbeda-beda. Unsur kebinekaan yang keempat adalah unsur budaya. Dampak positifnya menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia kaya dengan keberagaman. Jadi kadang-kadang turis kita nih, orang luar negeri lebih mengenal Bali dibandingkan kita. Bahkan mungkin ada yang belum pernah ke Bali misalnya, tetapi orang luar negeri sudah pernah ke Bali. Bahkan mereka lebih mengenal Bali tapi tidak tahu nama Indonesianya. Nah, dampak negatifnya munculnya permusuhan karena pertentangan budaya. Nah itu kadang-kadang budaya di daerah satu dengan yang lainnya ini berbeda, dan ketika misalnya akan melakukan sebuah ritual misalnya, oh di daerah aku begini, di daerah si B begini, nanti ada pertentangan dan akhirnya muncul permusuhan. Padahal
kita bisa saling menghormati keberagaman budaya tersebut. Nah, demikian materi kita hari ini tentang kebinekaan masyarakat Indonesia yang dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahami tentang keberagaman yang ada di negara kita ini ya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan Ibu yang keliru. Terima kasih atas perhatian kalian. Semangat selalu untuk membaca dan menulisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.